Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua lagi. Kita lanjutin dengan novel Mata di Tanah Melus. Kita masuk ke bab 6, Sapi-sapi Belu. Kuinjakan kakiku di landasan bandara kecil itu. Bandara yang begitu sepi. Hanya ada pesawat kami. Tinggal aku dan mama penumpang yang masih berada di landasan. Penumpang lainnya sudah masuk ke bandara. Matahari sangat terik dan terasa sangat dekat. Kulitku tersengat panasnya. Mataku silau oleh limpahan cahaya. Mama memakai kacamata hitam dan topinya. Ia menyuruhku untuk mengeluarkan topiku dari tas, tapi aku masih terlalu malas untuk memakainya. Lebih tepatnya, aku masih terlalu malas untuk benar-benar melanjutkan liburan kami ini. Seorang laki-laki muda sudah menunggu kami. Dari warna kulitnya dan logat bicaranya, aku menolak. Aku menebak ia adalah orang asli dari daerah ini. Rainar nama laki-laki itu. Ia menyodorkan tangannya padaku sambil membungkuk, merendahkan punggungnya agar tingginya menyamaiku. Aku menyambut tangannya dengan malas. Ia tersenyum, bertanya siapa namaku, dan aku pun menjawab dengan tak terlalu bersemangat. Wah, kecil-kecil sudah sampai ke Belu ya, katanya sambil menggoda aku. Aku hanya tersenyum. Ingin rasanya aku menjawab, tentu ini bukan mauku. Aku lebih suka ke tempat lain yang jauh lebih terkenal, yang selalu didatangi wisatawan dari seluruh dunia sepanjang tahun, yang penuh dengan deretan hotel yang cantik dengan kolam renang luas tak terbatas dengan laut. Tapi tentu aku hanya bisa mengatakan itu dalam hati. Kami naik mobil yang dikendarai Reiner menuju hotel yang telah dipesan oleh Mama dari Jakarta. Mama duduk di depan, di samping Reiner. Mereka hanya bicara sepanjang jalan. Mama tak berhenti bertanya segala hal tentang daerah ini. Reiner menjelaskan panjang lebar. Sementara aku yang duduk di belakang hanya diam sambil memandang keluar jendela, melihat segala hal yang kami lintasi sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel. Tanah-tanah kosong membentang di sepanjang jalan utama. Rumah-rumahnya berukuran kecil, dibangun dengan papan-papan sederhana atau tembok-tembok seadanya. Meski berbeda dari rumah-rumah yang biasa kulihat di Jakarta, ini bukan rumah suku-suku asli yang kulihat di buku atau di internet. Sapi, kambing, dan babi berjalan-jalan dengan bebas di tanah kosong. Di lapangan, di halaman rumah, di sepanjang jalan raya. Sesekali mereka menyeberang jalan dan mobil kami harus berhenti untuk membiarkan hewan-hewan itu lewat lebih dulu. Pemandangan hewan-hewan berkeliaran itulah satu-satunya hal yang menarik perhatianku sepanjang perjalanan ini. Inilah untuk pertama kali aku melihat sapi, kambing, dan babi bisa berjalan-jalan dengan bebas. Tidak dikurung dalam kandang, tidak diikat dengan tali dan patok-patok. Mereka adalah sapi-sapi, kambing-kambing, dan babi-babi paling bahagia yang pernah kulihat. Kenapa di sini hewan peliharaan dibiarkan berkeliaran? Tanya. Aku tak tahu apakah pertanyaan itu untuk Mama atau Raina. Aku juga tak tahu bagaimana akhirnya aku tertarik untuk bicara, mengalahkan rasa malas dan rasa enggan atas kekecewaan terhadap tempat hiburan yang tak jelas. Biar bisa cari makan sendiri, jawab Renar sambil menyetir. Di sini semua hewan peliharaan memang dibiarkan bebas seperti itu. Bagaimana kalau mereka lari dan dicuri orang? Tanyaku. Renar tertawa. Ia tak menjawab pertanyaan. Mama juga ikut tertawa. Mereka menertawakan aku. Aku mendengus kesal. Seperti yang aku pernah bilang, orang dewasa selalu tak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana. Anehnya mereka selalu berpura-pura tahu segalanya. Aku kembali memilih diam sambil memandang semua yang ada di sepanjang jalan. Mama dan Renar terus mengobrol tanpa henti. Sampai kemudian Renar tiba-tiba menginjak rem. Dan semuanya sudah terlambat untuk dihindari. Aku bisa melihat dengan jelas sapi itu roboh, ditabrak oleh mobil Renar. Aku juga bisa mendengar lenguhan sapi itu, lolong kesakitan yang panjang. Renner keluar mobil dengan tergesa, lalu Mama menyusul. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak ikut mencari tahu. Sapi berwarna coklat itu tergeletak berlumuran darah. Kedua matanya terbuka, melotot. Aku tak berani menatap mata itu lama-lama. Renner tampak kebingungan, mondar-mandir tanpa arah. Berulang kali menepok jidatnya sendiri. Mama hanya diam sambil terus melihat sapi itu. Ini sapi sudah mati atau masih hidup? Mama akhirnya bersuara.
Sudah mati itu, jawab Rainer. Mati kita, mati saya. Rainer semakin panik. Sapi-sapi lain berdatangan ke tempat kami berdiri sekarang. Mereka ikut melihat kawannya yang kini sudah tak bernyawa. Sorot mata mereka memancarkan kesedihan. Lalu sekarang warga kampung berdatangan. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Mereka semua berdiri. Mengerubungi kami. Semua orang saling bicara dengan bahasa yang tak mengerti. Rainer masih belum berkata apa-apa. Seorang perempuan yang lebih tua dari Mama menyeruak dari kerumunan sambil menangis. Ia berjongkok di samping sapi yang tergeletak itu, mengelus-elus tubuh sapi yang sudah mati itu sambil terus menangis. Seorang laki-laki kini berdiri di samping perempuan itu. Ia memeriksa sapi itu mulai dari perut, leher, hingga mata. Lalu ia kini memandangi Rainer dan Mama. Sapi ini sudah mati. Sekarang kita selesaikan semuanya baik-baik secara adat, ujarnya. Bapak-bapak itu kini mengajak kami meninggalkan kerumunan dan menuju ke rumahnya. Dia ketua RT di daerah ini. Perempuan yang menangis tadi adalah warganya, dan sapi yang mati yang tertabrak mobil Rainer adalah pemilik perempuan itu. Rainer terus menunduk, mukanya pucat, keringatnya bercucuran. Aku sebenarnya heran. Kenapa menabrak sapi saja bisa membuatnya begitu ketakutan seperti ini? Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayar denda, Bapak, kata Rainer setelah Pak Ketua RT bicara panjang lebar. Oh, sekarang tahulah aku kenapa Rainer setakut ini. Perkara uang. Memang berapa besar yang harus dibayar, Pak? Tanya Mama. Mempertimbangkan harga sapi dan lain-lain, saya kira 20 juta, kata Ketua RT. Rainer semakin menunduk. Mama juga turut gelisah. Apa tidak bisa dikurangi lagi, Pak? Tanya Mama. Ketua RT itu menggeleng. Ini sudah adat kami, daripada urusannya nanti semakin panjang. Tapi 20 juta itu terlalu mahal, Pak. Lagi pula kok bisa sapi dibiarkan berkeliaran seperti itu, kata Mama. Itu sudah adat orang sini, Bu. Mama menoleh ke arah Rainer. Memang biasanya seperti itu, Bu, kata Rainer pelan. Ketua RT itu berdiri lalu meninggalkan kami. Sepertinya sengaja memberi kesempatan agar Mama dan Rainer bisa bicara berdua. Memang seperti ini, Bu, Rainer mengulangi lagi kata-katanya. Seperti ini bagaimana? 20 juta itu mahal. Ini hanya seekor sapi. Sudah begitu salah sendiri. Sapi kok dibiarkan keliaran di jalan. Sapi itu harus ditaruh di kandang. Ini sudah adat, Bu. Semakin kita melawan, semakin besar nanti masalahnya. Ya sudah, lalu bagaimana sekarang? Itulah, Bu, yang bikin aku pusing dari tadi. Matilah saya, matilah saya. Mati bagaimana? Maksudmu apa? Saya tidak punya uang untuk bayar, Bu. Ibu tahu sendiri saya cuma supir mobil yang ibu sewa. Ketua RT itu kembali masuk ke rumah. Kali ini bersama perempuan pemilik sapi. Perempuan itu masih menangis. Itu sapi saya satu-satunya. Nantinya mau saya jual buat biaya anak sekolah. Juga buat anak tertua saya menikah. Belum lagi buat upacara kematian bapaknya. Sisanya nanti buat makan saya. Habis semua sekarang. Mama memandang perempuan itu. Aku lihat mata Mama mulai berkaca-kaca. Rainer masih saja menunduk. Saya akan bayar ganti rugi untuk sapi ibu, kata Mama. Bisa saya diantar ambil uang ke ATM atau bank? Tanya Mama sambil menoleh ke arah Pak RT atau Rainer. Mama benar-benar membayar uang denda itu 20 juta rupiah. Ia tak banyak bicara setelahnya. Kami diantar Rainer ke hotel tanpa Mama bicara apa-apa sepanjang perjalanan. Kami masuk ke kamar hotel itu. Mama langsung merebahkan diri di ranjang dan memejamkan mata, sementara aku menyalakan TV yang tersedia di dalam kamar. Duit Mama habis, kata Mama sambil tetap memejamkan mata. Habis buat bayar sapi tadi, tanyaku. Mama tak menjawab selain memonyongkan mulutnya, matanya tetap terpejam. Tangan kanannya di atas dahi. Minta papa saja, kataku. Minta papamu, malas. Belum tentu juga punya. Aku tak berkata apa-apa lagi. Mama pun demikian. Mungkin dia sudah benar-benar tertidur sekarang.
Aku pun memejamkan mata tak lama kemudian. Kami melewatkan malam pertama di Belu tanpa makan malam. Aku kembali melihat sapi yang tadi ditabrak Rainer. Ia masih terkapar di jalan dengan tubuh berdarah. Aku melihat matanya. Lalu sapi-sapi lain datang mengerubungiku. Sapi-sapi itu berteriak. Mereka marah. Mata mereka melotot. Mereka semua bersiap-siap untuk menabrakku. Sapi-sapi itu berteriak. Mereka marah. Mata mereka melotot. Mereka semua bersiap-siap untuk menabrakku. Aku mencari-cari Renard. Aku mencari-cari Renard dan Mama. Mereka tidak ada di sekitarku. Hanya ada aku di tengah kepungan sapi-sapi itu. Mereka bergerak bersama menerjangku, menabrak tubuh kecilku dengan tubuh-tubuh mereka. Aku terbang berenang ketakutan. Tapi kemudian kulihat ada Mama di sisiku. Lalu aku pun sadar semua hanya mimpi buruk. Aku menarik nafas lega, tapi tak bisa tidur lagi setelahnya. Hingga pagi tiba, aku benar-benar tak akan bisa menikmati liburan.